萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Sedikit gemetar tiba-tiba muncul di tirai hitam yang tersebar di langit. Sesaat kemudian, beberapa garis hitam diam-diam menyebar. Sinar matahari yang menyilaukan segera menyebar dan mengusir semua kegelapan di area ini. Tirai hitam dengan cepat menghilang dan semua orang di tanah terbuka menggunakan tangan mereka untuk menutupi sinar matahari yang tiba-tiba tersebar ke bawah. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit yang jauh. Pelindung Wu berdiri di udara. Tangannya menyeret sekelompok kabut hitam saat ini. Ada fluktuasi yang agak akrab yang dipancarkan dari kabut hitam. Segel tangan pelindung Wu berubah saat tangannya meraih gugus kabut hitam dengan erat. Setelah itu, dengan cepat tersedot ke dalam cincin di jarinya. Dia segera menarik napas panjang lega. Dia akhirnya menangkap orang tua yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun. Kepala balai akan senang ketika dia kembali kali ini. Pelindung Wu melirik Medusa yang bergegas setelah menjebak roh Yao Lao ke dalam ring penyimpanan. Dia hanya tertawa dingin saat tubuhnya sedikit gemetar. Setelah itu, dia berubah menjadi kabut hitam yang bergegas ke Xiao Yan yang masih berdiri di puncak pohon dengan cara seperti hantu. Bocah, gurumu sudah ditangkap. Anda juga harus pergi dan menemaninya. Pelindung Wu melarikan diri dari dikejar oleh Medusa dalam sekejap mata dan langsung menembak Xiao Yan sambil tertawa dalam cara yang gelap dan dingin. Xiao Yan menunduk dan berdiri di puncak pohon dengan cara yang membosankan. Dia tampaknya belum merasakan serangan pelindung Wu dan tubuhnya benar-benar diam. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di samping berubah secara drastis ketika mereka melihat pelindung Wu bergegas sekali lagi. Dia buru-buru menarik Xiao Yan dalam upaya untuk menghindar. Namun, pada saat ini, tubuh yang terakhir tampaknya telah dipaku ke puncak pohon. Sesaat sulit untuk memindahkannya. Pelindung Wu tiba-tiba bergegas selama saat itu ketika beberapa dari mereka ragu-ragu. Melihat situasi ini, Medusa yang bergegas dari belakang jelas tidak tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bawa dia pergi! Sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di depan seperti Hai Bodong dan yang lainnya sekali lagi bersiap untuk melawan pelindung Wu. Rambut panjang berwarna ungu melayang bersama angin. Itu sangat mengejutkan Ziyan yang jarang bertempur. Namun, pada saat ini, wajah gadis kecil ini ditutupi dengan ekspresi serius. Hai Bodong terkejut ketika dia melihat tindakan Ziyan. Dia segera mengertakkan giginya dan mengangguk. Tangannya menggunakan beberapa kekuatan dan dengan paksa menyeret Xiao Yan yang tumpul saat dia dengan cepat mundur. Gadis kecil, Anda mencari kematian. Pelindung Wu menatap dengan marah ketika dia melihat bahwa Ziyan benar-benar berani maju dan memblokirnya. Dia segera menjerit marah dan melambaikan tangannya. Kabut hitam bergelombang meletus. Mata yang seperti permata itu menatap tajam pada kabut hitam yang datang mendekat. Cahaya ungu yang tidak biasa perlahan mengisi kedua mata Ziyan. Dia mengepalkan tinjunya yang kecil, dan cahaya ungu menutupi kedua lengannya sebelum memantapkan kelapisan kristal berwarna ungu aneh di tinjunya. Setelah itu berisi kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan memecahkan batu seperti dilemparkan keluar dengan kejam. Suara rendah, dalam muncul dan beberapa lapisan kabut hitam yang berkumpul di sekitar pelindung Wu benar-benar berfluktuasi. Segera menghilang. Itu tidak terduga bahwa kekuatan Ziyan sebenarnya mampu memblokir pukulan dari pelindung Wu, yang merupakan elit Duzong.
Tentu saja, sepertinya menggunakan kekuatan menakutkan semacam ini menempatkan beban yang sangat besar pada Ziyan. Oleh karena itu, mengikuti pukulan ini, cahaya ungu di matanya segera menjadi lelah. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Pelindung Wu juga mengeluarkan teriakan terkejut ketika dia melihat bahwa Ziyan benar-benar memblokir serangannya. Namun, sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya berwarna tiba-tiba bergegas turun dari langit. Wajah cantik dingin Medusa muncul di depan Ziyan. Dia mengatupkan tangannya yang halus dan sebatang pedang panjang berwarna 7 ular tiba-tiba menusuk ke depan, menyasar tenggorokan pelindung Wu. Pelindung Wu tidak berani dengan mudah meremehkan serangan Medusa. Tangan cakar yang seperti hantu itu diperpanjang dan segera terbanting dengan cara yang aneh karena dengan cepat bertabrakan dengan 7 pedang ular berwarna, membawa suara logam bertabrakan seperti yang terjadi. Dentang-dentang, suara keras menyebabkan gendang telinga terasa sakit menusuk. Medusa, apakah Anda benar-benar ingin bermusuhan dengan Hall of Souls kami? Pelindung Wu berteriak dengan marah setelah berulang kali diblokir oleh Medusa. Dia sudah menunda semuanya cukup lama. Hanya menangkap Yao Lao sudah membuatnya menghabiskan banyak usaha. Lonjakan energi karena penggunaan teknik rahasia juga mulai menunjukkan tanda-tanda penghentian. Jika ini terus berlanjut, sepertinya dia akan menemui ajalnya di tangan Medusa. Ekspresi Medusa dingin saat pedangnya menusuk ke arah tempat fatal pelindung Wu. Tanpa meninggalkan jejak, dia melirik tampak membosankan ke Xiao Yan yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Berlanjut, sepertinya dia akan menemui ajalnya di tangan Medusa. Beberapa kemarahan juga diam-diam melonjak dari dalam pupilnya. Serangannya juga menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Serahkan semangatnya. Kamu bisa terus bermimpi. Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Dia menghindari ular itu seperti pedang dan matanya memandang Xiao Yan yang jauh agak menyedihkan. Dia tertawa dengan cara seram, anggap dirimu beruntung hari ini. Namun, Hall of Souls kami memiliki cukup banyak minat pada klan Xiao Anda. Lain kali, pelindung ini akan membuat Anda menemani guru Anda. Mari hentikan hari ini. Tubuh pelindung Wu melintas dan mulai melarikan diri setelah tawa dinginnya terdengar. Bajingan, serahkan roh guruku. Xiao Yan, yang dalam keadaan membosankan, segera pulih ketika tawa pelindung Wu terdengar. Matanya langsung menjadi merah karena mengeluarkan raungan marah. Sepasang sayap api hijau giok melintas dan muncul di punggungnya. Kedua sayap itu mengepak saat ia dengan liar menembak ke arah yang pertama. Saat dia terbang, nyala hijau giok tiba-tiba muncul di kedua tangannya dan dengan cepat mulai bergabung. Meskipun Xiao Yan saat ini terluka parah, dia tidak peduli tentang apapun dalam menghadapi pukulan dari Yao Lao yang ditangkap. Alih-alih marah, pelindung Wu bersukacita ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani menyerang. Orang ini pada dasarnya membiarkan dirinya ditangkap. Sosok Medusa melintas dan bergerak tepat saat pelindung Wu menunggu Xiao Yan datang dan mencarinya. Dia muncul di depan Xiao Yan yang bermata merah dan menangkapnya. Dia berbicara kepadanya dengan suara yang dalam, "Jangan bertindak sembarangan. Anda harus sedikit lebih tenang jika Anda tidak ingin guru Anda kecewa pada Anda. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika Anda tertangkap." Xiao Yan hanya diam-diam memulihkan beberapa alasan setelah mendengar suara Medusa. Dia mengusap segel api yang agak hangat di dahinya dan mengatupkan giginya dengan erat. Api hijau giok yang ada di kedua tangannya perlahan menjadi lebih redup. Pelindung Wu segera menggeleng kecewa ketika melihat Medusa campur tangan. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, "Bocah, guru Anda bukanlah tubuh spiritual biasa. Bahkan kepala balai itu sangat menghormatinya dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Karena itu, datanglah ke Hall of Souls untuk menyelamatkannya."
pelindung ini menanti Anda. Pelindung Wu juga berhenti berdiam lagi setelah tawa dinginnya terdengar. Tubuhnya melintas dan berubah menjadi kabut hitam sebelum bergegas ke cakrawala dengan cara yang seperti kilat. Dia dengan cepat menghilang. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan sulit ditangani oleh Medusa. Mata Xiao Yan menatap tajam pada pelindung Wu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungannya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Medusa dengan lembut menghela nafas saat dia melihat mata merah yang penuh air mata dari Xiao Yan. Wajah cantik yang biasanya acuh tak acuh itu menjadi jauh lebih lembut. Tangannya yang halus menepuk kepala Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Anda akan perlu berlatih keras jika Anda ingin menyelamatkan guru Anda. Dia telah menaruh semua harapannya padamu. Jangan mengecewakannya. Apalagi, itu bukan seolah-olah Anda sendirian lagi. Klan Xiao perlu bergantung pada Anda jika ingin direvitalisasi di Kekaisaran Jiama." Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya terdiam ketika mereka melihat Xiao Yan yang menangis dengan menyakitkan seperti binatang buas yang terluka di langit. Kekuatan besar pelindung Wu telah melampaui harapan semua orang. Itu tidak terduga bahwa bahkan seseorang sekali Yao akan berakhir dengan nasib seperti itu. Yun Yun dan Nalan Yanran juga terkejut ketika mereka melihat rasa sakit yang terungkap pada wajah pemuda itu dari udara di atas tanah terbuka. Mereka hanya melihat pemuda muda yang biasanya menampilkan emosi seperti itu 2 kali selama tahun-tahun ini. Pertama kali ketika ayahnya hilang dan yang kedua kali hari ini. "Guru, apa yang kita lakukan sekarang?" Dia membunuh guru besar Yun Shan. Kami, Nalan Yanran melihat kekacauan itu dari tanah terbuka. Ketika tatapannya menyapu mayat para tetua, matanya menunjukkan ekspresi kaget. Mystic Cloud Sect ini benar-benar hancur. Sebelumnya, Yun Yun sudah mengatakan kepada Nalan Yanran secara detail tentang apa yang terjadi dalam Mystic Cloud Sect. Tentu saja, dia secara alami tidak menyembunyikan kematian Yun Shan. Oleh karena itu, pada saat ini, Nalan Yanran juga tahu bahwa penyebab utama untuk Mystic Cloud Sekte yang berubah menjadi kayak gini adalah Xiao Yan di langit. Yun Yun dengan erat mengepalkan tangannya. Wajahnya juga dipenuhi dengan ekspresi yang meronta. Dia jelas mengerti bahwa kali ini, Xiao Yan telah datang membalas dendam. Tindakan yang Mystic Cloud Sekte lakukan terhadap klan Xiao membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada kesempatan untuk rekonsiliasi. Apa yang dia tidak katakan pada Nalan Yanran adalah bahwa kemungkinan masalah hari ini belum berakhir. Sekarang orang tua yang tampaknya memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan Xiao Yan ditangkap, kemungkinan bahwa kemarahan Xiao Yan akan sepenuhnya berbalik melawan Mystic Cloud Sect. Setelah semua, pelindung Wu yang misterius itu adalah beberapa pembantu yang ditemukan Yun Shan dari suatu tempat yang tidak diketahui. Jika seseorang melihatnya dengan cara ini, kedua orang terdekat Xiao Yan secara langsung atau tidak langsung dihancurkan oleh Mystic Cloud Sect. Bahkan Yun Yun tahu bahwa tidak ada kemungkinan bahwa perseteruan antara kedua pihak dapat direkonsiliasi. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa Mystic Cloud Sekte tidak akan ada lagi dalam Kekaisaran Jiama di masa depan. Sudut mulut Yun Yun memiliki kegetiran saat pikiran ini berputar dengan cepat di dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa hal-hal akan benar-benar berkembang hingga tahap ini. Terlebih lagi, dia juga memiliki tanggung jawab bahwa dia mengalami kesulitan menumpahkan semua ini. Jika dia tidak diam-diam berjanji untuk mengizinkan Nalan Yanran pergi dan membatalkan pertunangan saat itu, sepertinya tidak ada satupun dari masalah ini yang akan ada. Xiao Yan dan Mystic Cloud Sekte semua akan utuh dan mereka bahkan mungkin terkait dengan pernikahan. Xiao Yan di langit akhirnya mulai berangsur-angsur tenang seiring waktu perlahan mengalir. Dia dengan lembut mendorong Medusa ke samping sebelum menggunakan mata merah dinginnya untuk menyapu di atas tanah terbuka Mystic Cloud Sekte di bawah,
Yun Yun dan Nalan Yanran. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.